Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya kita dipertemukan. Hati seorang hamba bertaut juga karena rahmatnya. Berkata seorang ulama, Imam Ibnul Jamaah, al-ilmu rahima baina ahli. Ilmu itu mendatangkan rahima baina ahli, kasih sayang di antara sesama penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua selalu dinaungi kasih sayangnya Allah, dilimpahkan rahmatnya Allah, diberkahi segala kehidupannya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan mudah-mudahan yang paling penting luar biasa, agar semoga Allah tetap mengizinkan kita istiqomah sampai kita diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengawali sharing sore kita dengan sama-sama membaca doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu wujud hamba itu sangat bergantung, dia selalu mengandalkan Allah dalam segala urusannya. Mari kita berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita bakal bicara tentang naik burhut, atau gimana cara bertetangga versi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat kacamata apa nanti kita akan bicara tentang naik burhut? Kita nggak akan terlepas jauh dari kacamata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angle-nya kita bakal ambil dari sudut pandangnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau yang mulia. Hadis ini teman-teman bisa dapatkan di riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini pun juga teman-teman nanti bisa dapatkan di riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ini hadis ada di riwayat Tirmidzi ada. Ini hadis di riwayat Imam Al-Bukhari juga ada. Hadisnya bunyinya, man kana, siapapun orangnya, yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ternyata hadis itu yang common banget, yang masyhur banget kita ketahui, ada lanjutannya lagi. Enggak terputus cuma sampai situ doang. Selama ini kita tahu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mengucapkan yang baik-baik, atau bila tidak bisa diam. Aw liyasmut. Ternyata hadis ini begitu panjang dan ada lanjutannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Tapi ini belum dulu jadi bahasan kita, karena bahasan kita tentang naik burhut. Terus yang kedua kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan dhaifah. Apa dhaif? Tamu. Duyuf jamak. Makanya kalau orang pergi umroh seringnya disebut dengan duyufur rahman, tamunya Allah yang maha rahman. Fal yukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamu. Dan kalimat terakhir ini yang jadi tema kita tentang naik burhut. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang mengimani Allah dan siapa yang yakin bahwa hari kiamat atau hari akhir itu pasti datangnya, fal yukrim jarah, hendaknya beliau memuliakan tetangganya. Teman-teman yang dirahmati Allah, 3 konsep memuliakan tetangga tentang naik burhut.
yang malam ini insya Allah kalau Allah tolong kita bakal belajar bareng-bareng. 3 itu, yang pertama menolong tetangga ketika sedang kesusahan, yang kedua membantunya untuk semakin taat sama Allah, dan yang ketiga tidak mengganggunya dengan apapun. Yang pertama dulu teman-teman tentang neighborhood, menolong tetangga di kala susah. Nabi SAW pernah ditanya, waktu itu ada seorang sahabat masak sebuah masakan, datang ke Nabi nanya, ya Rasulullah, saya ngasih ke siapa ya Rasulullah yang harus saya utamakan? Terus Nabi bilang, kasih sama orang yang pintunya paling dekat dari rumahmu. Teman-teman yang hari ini tinggal bertetangga, teman-teman punya tetangga, maka ketika kita dilimpahkan rezeki oleh Allah dan kita masak, siapa yang paling berhak kita kasih? Ternyata yang paling berhak kita kasih makanan yang lagi kita masak dan jumlahnya cukup banyak, yang pintunya dekat sama kita. Kita kasih kepada kanan rumah kita, kiri rumah kita, depan rumah kita, belakang kalau dirasa jauh karena muternya jauh, maka cakupan yang paling dekat kanan, kiri, depan. Kalau misalkan bicara serong kanan, serong kiri, berarti 5 rumah. Kalau kita tinggal 3 di sini, 3 di sini, kita di tengah-tengah, berarti ini 2, 3 depan. Ternyata begitu teman-teman. Dan Nabi SAW beliau dalam hadis juga pernah nganjurin, jika kalian memasak perbanyak kuahnya. Apa sih Nabi ngajarin kita? Banyakin kuah maksudnya kalau pada masak daging tuh kuahnya banyakin, terus kuahnya kirim ke tetangga. Bukan begitu teman-teman. Bukan kuahnya yang dikirim. Maksud Nabi bilang perbanyak kuahnya, kalau kita masak bagi-bagi sama tetangga. Ini dulu common banget nih. Dulu waktu zaman-zaman tahun 90-an, tahun 2000-an, bahkan tempat tinggal kami pun itu common banget. Tetangga lagi masak burjo, bubur kacang hijau, dikirimin. Bu, ini ya ada burjo. Antar begitu burjonya habis dimakan, piringnya bersih, kita kirim balik. Apa? Lagi masak gulai, qadarullah di rumah. Ibu, ini ya gulai. Sekaligus balikin piring, sekaligus kirim gulai. Hari ini adat istiadat yang model-model gini nih udah hampir punah. Walaupun di beberapa tempat masih terjaga ya. Walaupun sekali lagi di beberapa tempat masih terjaga tuh adat istiadat kayak gitu. Tapi tahu nggak kita sebenarnya ketika kita saling memberi, kata Rasul dalam hadis Bukhari, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian semua, niscaya kalian akan saling mencintai satu sama lain. Tahu kan jawabannya? Kenapa tetangga-tetangga zaman now sering julid? Jawabannya karena kitanya jarang ngasih hadiah sama mereka. Makanya tetangga mah pada julid. Beli motor baru sakit, demam, tipes. Beli mobil baru stroke. Beli rumah baru atau ngedak rumah baru tingkat 3 meninggal dunia. Karena apa? Hasad, iri, dengki. Zaman dulu penyakit-penyakit itu nggak ada di zaman orang tua kita tahun 90-an, tahun 2000-an. Yang mereka ketahui sama tetangga itu sering memberi mangkok, ngasih hadiah. Ibu lagi masak burjo nih, ini ya bu, sering ngasih hadiah. Nanti gantian berbalas beri. Ini loh teman-teman yang Nabi mau ngasih tahu, man kana yu'minu billah, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang baik, wal yaumil akhir, dan kalaulah kalian benar-benar mengimani hari akhir itu ada, fal yukrim dhaifah, atau fal yukrim yang terakhir fal yukrim jarah, maka hendaknya kalian benar-benar memuliakan jarahu, tetangganya. Lewat 3 cara. Yang tadi saya bilang, pertama menolongnya di kala kesusahan. Tetangga itu teman-teman, kesusahan ada 2 versi. Ada tetangga susah itu ngumbar-ngumbar, aku ini kesusahan loh, tolong dong aku dibantu. Ada tetangga yang emang jaga ifahnya. Ifah itu apa Ustadz? Ifah itu perwira. Jaga perwiranya, jaga wibawanya. Dia nggak mau terlihat susah padahal dia mah kekurangan. Nah tugas kita teman-teman, kita harus tahu pekanya diasah. Jangan-jangan kita selama ini kenyang, tetangga kita kelaparan.
Jangan-jangan sejauh ini kita kenyang, tetangga kita nangis gak punya beras. Yang paling menyedihkan, jangan-jangan selama ini masjid di sekitar kita saldonya ratusan juta, tapi masjid tutup mata ketika ada tetangga masjid yang mati karena kelaparan, yang bunuh diri karena dia bingung makan apa anak istrinya. Maka fungsi masjid ada di sini. Ketika kita bicara tentang dari masjid umat bangkit, masjid jadi tempat yang cozy dan nyaman untuk semua elemen. Termasuk masjid dari tempat yang sangat peka hatinya untuk ngelihat kanan kirinya. Jangan-jangan selama ini hadirin masjid-masjid di sekitar kita banyak saldonya, ratusan juta saldonya, tapi tetangga kelaparan gak pernah dia bantu. Padahal sejatinya fungsi masjid itu harus bermanfaat buat yang ada di sekitarnya. Maka yuk hadirin, kalau ada di antara jamaah, kita semua berperan sebagai takmir di tempat kita berpijak. Jadikan uang saldo yang antum punya dari masjid tempat antum tinggal semua itu bergerak, berputar. Untuk apa berputar? Saldo itu berputar untuk dirasakan manfaatnya oleh umat. Jangan sampai terjadi itu kayak yang tadi di awal kami sebutkan. Tetangga kelaparan, masjid tutup mata. Saldonya ratusan juta padahal. Bukan kayak gitu fungsi masjid. Makanya bicara tentang neighborhood, bicara tentang mengasah peka. Peka gak kita sama keadaan sosial? Atau selama ini ternyata sama tetangga masa bodoh deh, acuh tak acuh. Begitu ditanya tetangga kanannya siapa? Aduh gak kenal Apalagi misalkan kita tinggal di perumahan. Yang perumahan itu temboknya dibangun misalkan tinggi-tinggi, gerbangnya besar-besar. Terus tanya tetangganya siapa? Gak kenal. Tetangga kirinya siapa? Gak kenal saya mah. Depannya siapa? Gak kenal juga. Padahal Nabi SAW orang yang paling nganjurin fal yukrim jarah. Kenal dong sama tetangga. Salah satu bentuk memuliakan kan kita kenal orang itu. Beda gak rasanya dipanggil Mas Aziz apa kabar? Sama dipanggil Mas apa kabar? Beda gak rasanya? Beda. Call people by name. Panggil orang itu dengan namanya. Dan orang itu akan merasa dimuliakan kalau dia dipanggil dengan namanya. Dengan mas, 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 mas. Mas itu netral. Kita manggil tukang bakso, mas. Kita manggil tukang apa lagi? Tempe kemul, mas. Manggil tukang gorengan, mas. Manggil tukang boba, mas. Manggil tukang kebab, mas. Call people by name ini termasuk memuliakan tetangga. Kenal tetangganya. Oh ternyata tetangga depan rumah saya adalah Ibu Joko. Bapaknya karena namanya Pak Joko. Atau tetangga kanan saya namanya Ibu siapa? Ibu Bambang misalkan. Call people by name. Kenali beliau, sebut nama beliau, panggil dengan nama beliau. Makanya 3 kaidah tentang neighborhood. Kaidah yang pertama tentang neighborhood, tolong tetangga kita manakala beliau kesusahan. Caranya gimana? Kenali tetangga kita. Kenali mereka. Kenal lebih dekat. Jangan-jangan mereka butuh tapi kita nggak tahu karena kita kurang peka. Padahal mereka butuh. Teman-teman yang di sana, yang di pintu boleh maju ke depan. Ini depan kosong banget. Biar yang telat datang nanti bisa masuk. Mohon dengan hormat kalau bisa jangan menghalangi pintu biar teman-teman semua nanti gampang masuk ya. Jazakumullah ahsanal jazaa. By the way teman-teman, kita bicara masuk ke range tentang neighborhood yang kedua. Neighborhood yang kedua adalah membantu sahabat atau tetangga kita supaya taat kepada Allah, makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bicara yang kedua teman-teman, ternyata bicara neighborhood. Neighborhood itu bukan cuma tentang kita kenal tetangga kita. Enggak berhenti sampai situ. Tapi neighborhood adalah tentang gimana kita ngajak tetangga kita untuk makin dekat sama Allah. Tahu nggak? Ada konsep keren banget dalam Islam sebelum teman-teman beli rumah. Ini buat anak-anak muda yang bentar lagi beli rumah dengan cash, tunai, tanpa hutang, tanpa riba, tanpa cicil. Dengarkan nasihat dari jumhur ulama baik-baik nih. Ketika Anda mau beli rumah, ajaru qobladar. Ajaru qobladar. Kata para ulama,
pilih tetangga dulu sebelum kalian beli rumah. Dia rumah mah feeling-feelingan Ustadz. Ya benar, rumah mah feeling-feelingan. Ada seorang suami istri nih pengen beli rumah, uangnya mah ada, rumahnya juga ada, tapi ternyata suaminya feeling, istrinya nggak feeling. Itu mah kejadian. Atau istrinya feeling, suaminya mah nggak feeling. Atau kedua-duanya feeling, tapi ternyata qadarullah wa masyafal udah dibayar dulu sama orang. Teman-teman yang dirahmati Allah, feeling gak feeling itu nomor sekian. Tapi yang ulama sering nasihatin itu adalah ajar qoblad dar, pilih tetangga dulu sebelum beli rumah. Jangan-jangan kita udah terlanjur beli rumah di situ, rumahnya kita bayarin cash keras, tunai, tanpa hutang sama sekali, tanpa nyicil sama sekali. Ternyata tetangga kanan dongkolin hati, tetangga kiri tiap malam jedak-jeduk kita susah buat tidur. Tetangga depan ternyata punya anjing, kita pulang mau masuk rumah digonggongin sama anjingnya ada 80. Wah habis itu jamaah. Makanya kan bicara tentang konsep pemilihan rumah, sebenarnya ini bekal juga buat teman-teman anak-anak muda sebelum beli rumah. Tanya tetangganya itu siapa. Oh tetangganya, depan rumah saya tetangganya ternyata orang yang suka ngaji. Tetangga sebelah kanan saya ternyata orang yang suka ngaji juga. Tetangga kiri saya walaupun belum ngaji tapi beliau baik kok, terkenal sama ramahnya kok, lalala segala macam. Beli rumah di situ. Apalagi kita kenal tetangga dekat kita, qadarullah masyafal, terkenal ini orang yang luas ilmunya, terkenal sebagai orang yang soleh. Orang soleh itu punya peran loh di satu sisi. Kenapa? Wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna alladzina zalamu minhum khassah. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minhum khassah. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minhum khassah. Takutlah kalian kepada Allah dari sebuah fitnah yang bisa aja fitnah itu menimpa bukan hanya kepada orang yang khusus berbuat maksiat, tapi juga kena sama semuanya. Tahu nggak teman-teman, maksiat, dosa itu ngundang musibah datang. Jadi kalau ada satu tempat itu tuh semua masyarakat di situ, satu RT misalkan, fine semuanya maksiat aja, nggak ada yang bilangin kebaikan, nggak ada orang soleh di sana. Wah itu bahaya tuh daerah-daerah situ tuh. Bisa ketika Allah hujankan sebuah musibah, kena abis semuanya. Makanya satu wilayah mah harus ada yang soleh. Dan kalau bisa orang soleh di wilayah itu kita yang jadi soleh. Setelah kita jadi soleh, muslih. Apa muslih? Muslih itu jadi yang mensolehkan lingkungan. Buka pagar mah jangan cuma sekedar buka pagar. Buka pagar mah senyumin tetangganya. Berawal dari senyuman yang sumringah, yang penuh dengan ketulusan. Nanti mereka paham kok. Oh nih orang kalau jam segini keluar ya sholat di masjid. Orang paham karena kita senyumnya tulus. Jangan keluar gredek, buka pagar, tetangga. Monggo pak, badi tindak pundi. Ngopo toh tanya-tanya, urusan saya lah. Jangan digituin, keras amat hatinya. Tetangga nanya mau kemana, jawab, iya nih mau ke masjid. Ayo ke masjid dulu, assalamualaikum. Senyum, yang tulus senyumnya. Senyum mah yang tulus jemaah. Sampai di mata ada kerutan, ini senyum yang tulus nih. Senyum di mata nggak ada kerutan, begini doang, nggak ada kerutan. Senyum tulus biasanya sampai matanya berkerut tuh. Oh iya ya, ini tulus banget nih biasanya. Makanya wanita pun qadarullah masyafa'al, kalaupun dia bertemu sama sahabatnya dalam kondisi dia bercadar atau dia bernikop, sesama wanita muslimah bernikop dia bertemu, dia akan mudah diketahui senyumnya tulus lewat mana? Matanya. Matanya senyum tulus tuh kebaca. Makanya teman-teman, bahkan nih saya tutup nih ya, ketahuan nih, saya lagi ngapain ketahuan. Ini saya lagi ngapain? Senyum apa biasa aja? Biasa aja. Kalau ini senyum apa biasa aja? Tahu dari mana? Iya.
Lagi-lagi orang baca lewat kerutan yang ada di mata. Makanya tetangga mah sering-sering disenyumin, senyuman murah, gratis. Pahalanya besar lagi. Kata Nabi SAW, kenapa pahalanya besar? Dalam hadis Bukhari Muslim, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangankan kalian pernah, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Rasul yang mulia SAW, jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau talqa wajha akhika biwajhin talik, walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian biwajhin talqin atau biwajhin talik, walaupun menemuinya kalian dengan saudara kalian dengan wajah yang penuh senyuman. Maka neighborhood kita yang kedua, ajak mereka dengan ketaatan. Sebelum kita ketuk pintu rumahnya, lok, assalamualaikum pak, gimana? Udah sembuh belum? Katanya kecelakaan ya? Iya, awalnya lempar senyum dulu buat mereka. Mereka sakit, kita jenguk. Mereka kecelakaan, kita datang ke rumahnya. Pak, katanya saya dengar qadarullah kecelakaan. Iya benar, alhamdulillah, itu 1 hari yang lalu. Sekarang gimana? Kemarin habis dibawa ke Sangkal Putung, alhamdulillah Ustadz agak enakan nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya alhamdulillah cepat sembuh. Jenguk mereka, kalau sakit mah dijenguk hadirin. 5 hakul muslim khamsatun. Haknya seorang muslim sama muslim lainnya 5. Kalau bersin didoakan. Kalau salam dijawab salamnya. Kalau wafat iringi disolatkan dan diiringi jenazahnya sampai dikuburkan. Termasuk haknya seorang muslim itu kalau sakit dijenguk, apalagi tetangga dekat sakit dijenguk. Dan saya sampai Wonosobo, qadarullah masyafal, ini ada yang membuat saya ini keren banget, tren Wonosobo yang kalau bisa terus dipertahankan sampai anak cucu. Tren apa itu? Muyen tuh tren yang keren banget loh. Nabi tuh nganjurin banget kalau ada di antara kalian memiliki anak, kunjungi dia, berikan tahniyah, ucapan selamat sama dia, dan doakan barakallahu fi mauhibik, barakallahu fi mauhibik. Semoga Allah berkahi pada kelahiran putramu. Itu tuh berkah teman-teman. Maka orang-orang muyen tuh jangan cuma niatin sekedar dulu dia muyen sama saya ngasih 100.000, sekarang saya harus balikin lah uangnya 100.000. Bukan. Emang itu ngutang ya? Adat istiadatnya jadi utang kalau kita muyen sama orang. Jangan pernah beranggapan. Nah ini mungkin sekaligus diluruskan ya. Muyen kalau kita ngasih amplop sama orang, jangan anggap nih aku ngutangin kamu ya, besok aku punya anak kamu balikin nih. Enggak. Itu mah bentuk sedekah. Makanya besok teman-teman juga kalau pas muyen qadarullah niatin sedekah, niatin hidupin sunnahnya Rasul tahniyah, memberi ucapan selamat kalau ada di antara sahabat kita yang baru lahir. Terus ngapain lagi? Tahadu tahabbu, saling memberi hadiah, niscaya saling kita mencintai satu sama lain. Ngasih hadiah apa? Nih ya, ada hadiah misalkan kurungan gitu, kurungan anti nyamuk buat anak-anak. Ngasih hadiah tas gendong bayi, ngasih hadiah apa lagi? Kasur bayi, bantal bayi, pernak-pernik bayi. Ini nih supaya lahir cinta satu sama lain. Teman-teman yang disayang Allah, itu neighborhood. Jadi yang pertama, kita menolongnya tatkala beliau kesusahan. Yang kedua, kita senantiasa mengajaknya dalam ketaatan. Dan mengajak teman-teman, ini emang gak mudah ya, karena emang tiap tangga mah punya beda-beda ya, prinsipnya beda-beda. Ada yang mau ngaji, ada yang masa bodoh, ada yang jangan deh, gak usah ngurusin saya mah begini-begini aja mah santai. Nah tugas kita sebelum sampai ke titik kita mengajak dia dalam kebaikan, kitanya dulu mencontohkan. Kita lewat aja depannya, nyalain motor, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau kemana? Biasa, gitu aja dulu. Nggak usah ngajak dulu, nggak usah ngajak. Mau kemana? Mau ke masjid? Ayolah ke masjid lah. Sebentar nih belum selesai. Pokoknya tinggal aja lah. Qala Rasulullah SAW. Wah, kabur nih. Karena orang mah bering-ring. Makanya sampai para ustadz yang biasanya konsen di dakwah, beliau ngebuat ada 4 ring. Ring yang pertama, ini ring yang orang udah super duper hijrah banget, udah istiqomah banget. Ini ring pertama. Dia mah gak usah pakai poster, udah terus sholat di masjid. Gak usah diajak poster, udah terus datang ke majelis ilmu. Istiqomahnya udah gak ada obat nih, luar biasa hebatnya. Ini ring pertama.
Ring kedua di atas itu, kadang istiqomah, kadang masih futur. Ring ketiga, ini orang-orang yang masih main, orang-orang yang dia nggak maksiat, tapi emang masih suka main, masih suka yang mubah-mubah. Ring yang keempat, yang suka mabuk tiap malam, judi tiap malam, zina tiap malam, maksiat terus. Nah orang-orang yang ring 3, ring 4, tahu-tahu kita datang, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa mumet dia hadirin. Ayo ke masjid dipaksain. Jangankan nyentuh masjid, sampai terasnya aja basah celananya, kencing di celana hadirin. Karena kenapa? Gemeter dia. Dia menganggap dirinya masih penuh dosa, sedangkan masjid itu tempatnya orang-orang mulia. Padahal itu salah. Masjid mah tempatnya orang-orang yang penuh dosa. Kemudian mereka datang ke masjid memohon ampunan dari Robnya. Maka sebenarnya orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang rindu akan ampunan dari Robnya. Sebenarnya emang itu. Tapi kan mereka belum begitu ngerti. Taunya mereka, masjid, soleh ke masjid, luar biasa. Udah berhijrah dia, udah tobat dia, udah insaf dia. Orang-orang masjid kan begitu. Dan kadang-kala kita ditambah lagi orang-orang masjid sukanya eksklusif sama lingkungan. Disuruh ngeronda yuk, nggak mau ngeronda dia. Kenapa? Saya nggak mau duduk sama orang tukang ronda. Sukanya mah gosipin orang aja kalau ngeronda. Anfaedah. Padahal mah ya serawung aja. 17 Agustus orang mah suruh ngecat, suruh masang-masang lampu-lampu pernak-pernik. Biasalah 17 Agustusan kan kita pengen memeriahkan ya. Karena masjid eksklusif. Nggak usah pasang-pasang lampu. Syirik. Allah. Dari mana lampu syirik? Ini lampu syirik nih, ini lampu syirik nih. Selama lampu itu bukan ada hubungannya dengan kemusyrikan, lampu-lampu yang kita pasang supaya terang-terang aja, nggak ada masalah. Tapi ntar kalau lampu kita sembah, lampu, tolong saya dibantu ya lampu. Wah ini udah syirik nih, udah syirik. Kalau kita sampai begitu, udah syirik sama lampu. Tapi kalau untuk memeriahkan, nggak ada masalah. Maka teman-teman, kita juga harus pandai-pandai. Gojek, Grab, coba tanya tuh sama petinggi Grab, tanya sama petinggi Gojek, tanya sama petinggi-petinggi perusahaan yang sekarang sedang ekspansi besar-besaran. Tanya, emang mereka nggak megang data? Mereka megang data. Mereka tuh megang data banget. Grab yang selama ini kita nikmatin fasilitasnya, mulai dari Grab Bike, Grab Car, Grab Food, mereka tuh megang data kita banget. Mereka nginput siapa sih yang masukin email. Di email itu kan kita nginput usia. Akhirnya begitu Grab itu nerima pendaftaran baru, cengkling, Andy Wicaksono pendaftar. Oh umurnya berapa? 18 tahun. Oh berarti segmennya Grab itu young atau generasi 15 sampai 45 tahun. Kenapa? 45 tahun up pakainya ojek konvensional. Pergi dulu ke gang, bang sini ke kota berapa? 30.000. Mahal banget. 5.000 wae. Ini nih masih konvensional. Tapi yang anak-anak muda nggak pakai. Anak-anak muda by data dia langsung teret input Grab datang. Kan kayak gitu kan. Sama dakwah pun juga input datanya. Kita nih segmennya siapa sih? Ayo bagi tugas. Segmennya kemuslimahan ada sendiri. Ustazah Fulanah misalkan garap segmen kemuslimahan. Yang anak-anak muda dibersamai, garap anak-anak mudanya. Yang sesepuh, kabin sepuh, kawulo hormati, pramilo dumateng, yang bahasanya begitu, ya isi dengan bahasa begitu. Pangapunten, pramilo dumateng, adicoro, bla bla bla, sampein. Kasepuhan ketemu kasepuhan, nyambung satu frekuensi. Kasepuhan diisi orang muda. Ustadznya masih muda, temanya apa? Bucin, anyep dah jamaah. Anyep jamaah. Ngisi bucin di depannya kesepuhan. Mbah, pernah nggak gombalin istrinya? Begini aja mbahnya. Karena tadi emang kita butuh data. Baca data itu penting teman-teman. Termasuk masjid itu kalau bisa dibuat cozy, nyaman buat anak-anak muda, tetangga, neighborhood kita yang deket dulu dia bisa datang. Nyamanin masjid. Kasih wifi yang kecepatannya super kenceng, glar. Mabar sini, pada mabar lu sini, semua pada mabar. Ustadz, masjid kok jadi mabar sih? Mabar dulu awalnya. Catat ya, nih mabar dulu pertama-tama.
Besok gimana? Besok gantian. Ganti, jangan mabar. Baca Al-Quran bareng-bareng. Sehari berapa? 30 juz. Allah. Jangan langsung nakut-nakutin dengan yang gede. Yang ringan-ringan dulu deh. Sehari berapa? Sehari 1 lembar. Oh iya, iya Pak Haji. Siap Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia baca selembar. Terus habis itu main. Lagi seru-serunya, ayo serang-serang bareng. Matiin wifi-nya. Cabut. Wah kok mati nih, wifi-nya mati ya? Pak Haji wifi mati. Iya, kamu udah ya, karena dikasih waktu. Sekarang 30 menit doang Pak Haji. Iya 30 menit doang. Bentar lagi azan. Dah kamu sekarang azan deh. Suruh deh azan. Lama-lama mereka mendekat, merapat. Masjid harus jadi tempat yang nyaman buat semuanya. Bukan cuma nyaman buat bapak-bapak, tapi anak kecil mah anak kecil sholatnya di luar. Jangan begitu. Masjid mah buat nyaman semuanya. Anak kecil masuk masjid nyaman, orang dewasa masuk masjid nyaman, anak-anak gaul yang baru pada hijrah masuk masjid nyaman. Anak-anak lagi pakai baju Ronaldo, sholat lagi semangat-semangatnya, maju paling depan, bajunya Juventus, Ronaldo. Langsung kamu sholat pakai baju bola. Ini bukan stadion ya, ini masjid. Kalau besok sholat begini lagi, nggak usah sholat di sini sama sekali. Allah, jangan ditakut-takutin. Ronaldo, Messi-nya mana? Tanya aja begitu jemaah. Besok kan di sini. Oh iya Pak Haji, mohon maaf nih tadi habis main bola. Besok-besok deh Pak Haji ya. Kita kan tetangga rumah deket nih. Insya Allah deh besok ganti deh. Ganti apa? Baju di sini tengkorak, ada tulisannya, nerakaku bukan urusanmu. Habis dah. Neighborhood teman-teman. Kita harus berkasih sayang sama tetangga-tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita terluka hatinya gara-gara kita. Maka yang ketiga, intinya, yang pertama, bantu tetangga ketika tetangga sedang kesulitan. Yang kedua, ajak mereka dalam taat, gandeng tangannya agar kita bersama-sama bertetangga di dunia, bertetangga lagi di surga. Yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah nyakitin tetangga dengan apapun caranya. Pokoknya jangan nyakitin tetangga. Jangan gibah, tangan jangan zalim, dengerin setel jangan kencang-kencang. Itu karena bisa menyakiti tetangga. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, habis sholat berjamaah jangan pulang dulu. Kita baca Quran dulu 1 lembar. Habis baca Quran 1 lembar kayak tadi dipimpin Mas Dama, nanti kita baru balik ke rumah kita masing-masing. Salam buat keluarga di rumah, semangat terus anak-anak muda Wonosobo Banjarnegara, mudah-mudahan istiqomah dan wafatnya husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.